Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam soal aturan main ya, yang dirancang untuk menemukan dan juga mengembangkan talenta-talenta terbaik di lingkungan ASN. Pertanyaannya mungkin gini, seberapa kuat sih fondasi meritokrasi yang coba dibangun lewat aturan ini? Sumber kita ada dua nih, dokumen kunci. Peraturan Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2020, ini soal manajemen talenta ASN, dan satu lagi, Permen Pan-RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit. Misi kita kali ini, ya pengen membedah aja prinsip-prinsip intinya yang jadi landasan pengelolaan talenta ini. Dan tentu, apa artinya buat Anda. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih manajemen talenta ini dianggap penting. Kalau lihat di Permen Pan-RB 3 2020, pasal 2, itu tujuannya strategis banget loh. Mulai dari dukung target pembangunan nasional, layanan publik yang lebih oke, sampai menyiapkan pemimpin masa depan atau future leaders. Dan juga pengisi posisi kunci jabatan-jabatan yang ya vital lah buat suksesnya instansi. Betul, betul. Dan tujuan ini kan secara eksplisit memang dirancang buat jawab tantangan klasik ya di birokrasi kita. Kayak misalnya, gimana caranya mastiin ada orang yang pas di posisi yang pas dan juga di waktu yang tepat. Jadi ini bukan sekedar administrasi kepegawaian biasa gitu. Tapi ini upaya bangun sistem yang lebih terstruktur, tentunya berbasis kinerja dan punya visi jangka panjang. Nah ini penting nih buat Anda pahami sebagai logika dasar di balik penataan karir ASN sekarang ini. Nah, benar. Sekarang kita masuk ke intinya nih, prinsip pelaksanaannya. Manajemen talenta ini digariskan harus banget berlandaskan sistem merit. Peraturan yang soal manajemen talenta itu ngejabarinya jelas banget. Ada beberapa prinsip kunci. Misalnya, yang pertama harus objektif. Berdasarkan fakta aja, nggak pakai perasaan atau subjektivitas. Tapi justru di sini nih seringkali letak rumitnya di lapangan. Gimana mastiin objektivitas itu benar-benar diterapkan konsisten, pakai alat ukur yang sama, fairnya di mana-mana. Nah, itu tantangan yang coba dijawab sama pedoman ini. Menarik, menarik. Oke, prinsip lainnya adalah terencana. Terencana, ya. Artinya, suksesor atau calon pengganti itu disiapin secara sistematis sebelum jabatannya kosong. Jadi nggak ada kekosongan lama gitu ya? Ya, betul. Terus ada lagi terbuka. Maksudnya, informasi soal proses, soal kriteria, itu bisa diakses sama semua ASN yang ya memenuhi syarat lah. Nah, keterbukaan ini juga krusial banget. Ini bukan cuma soal transparansi data di atas kertas ya, tapi lebih dalam lagi ini soal bangun trust atau kepercayaan pada sistemnya. Kalau ASN percaya prosesnya fair, terbuka, ya mereka pasti lebih termotivasi kan? Kalau enggak, ya prinsip ini cuma jadi formalitas aja. Bener banget. Oke, lanjut ya. Prinsip berikutnya tepat waktu. Jadi jabatan target segera diisi, nggak nunggu lama. Terus akuntabel. Akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan ya? Iya, sesuai standar dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan, nah ini, yang sering banget ditekankan, bebas dari intervensi politik. Wah, ini penting. Dan juga bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ini kayak upaya memagari prosesnya lah ya, dari pengaruh-pengaruh luar yang non-meritokratis. Ya, semua prinsip tadi itu objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas intervensi, bersih KKN, itu sebenarnya penjabaran praktis dari yang namanya sistem merit. Kedua peraturan yang kita bahas ini kan mendefinisikannya mirip-mirip tuh. Intinya, sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang dasarnya kualifikasi, kompetensi, sama kinerja, dan harus secara adil dan wajar. Sederhananya gini deh, sistem merit itu intinya soal fair play. Yang dinilai itu ya kemampuan Anda, hasil kerja Anda, bukan siapa Anda, dari mana asalnya, atau siapa orang dalam Anda gitu. Latar belakang politik, ras, agama, gender, itu semua nggak boleh jadi pertimbangan. Nah, prinsip-prinsip manajemen talenta tadi, itu ya cara buat mastiin roh meritokrasi ini benar-benar hidup dalam praktek pengelolaan SDM ASN kita. Oke, jadi kalau disimpulkan, apa artinya ini semua buat Anda? Ya, secara aturan, kerangka ini tuh semacam jaminan normatif lah ya. Kesempatan Anda buat berkembang, buat dinilai, buat ditempatkan dalam karir, itu seharusnya murni berdasarkan potensi dan kinerja yang bisa diukur. Ini fondasi yang coba memastikan adanya kesetaraan kesempatan. Begitu kan ya? Betul sekali.
Tapi tentu ya, fondasi yang kuat di atas kertas itu kan satu hal. Pertanyaan besarnya ya selalu ada di implementasinya. Di lapangannya gimana? Sejauh mana sih prinsip-prinsip ideal ini, objektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, bebas intervensi, itu benar-benar jalan secara merata dan efektif di semua level birokrasi? Nah, itu jadi refleksi penting buat kita semua, kayaknya. Penutup nih, mungkin kita bisa renungkan bareng-bareng dengan adanya prinsip-prinsip ini sebagai panduan, sebagai kompas gitu ya. Gimana Anda melihat potensi dampaknya? Kalau Anda seorang ASN misalnya, gimana Anda bisa manfaatin kerangka ini buat pengembangan diri? Atau kalau Anda pengamat, gimana Anda menilai efektivitasnya buat dorong kinerja birokrasi dan kualitas layanan publik? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.